eh, Tolha. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Gurunda. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Dinda Dito. Ya, ini kalau tadi saya naikkan ada Sari, Bu Sari, silakan dibuka mic-nya Bu Sari. Ya, selamat malam. Selamat malam, silakan Bu Sari. Tadi mungkin menyimak, langsung saja silakan. Saya udah baru naik sih, baru sedikit aja nyimaknya. Saya hanya ingin bertanya ini kepada Gurunda Zuma ini, bisa ya Bang? Silakan. Mohon maaf, sebelumnya agamanya apa ya Mbak Sari? Saya Kristen. Katolik. Baik, silakan dilanjut Bunda. Ya, saya kan melihat di internet atau di Google ya, kisah Ashabul Kahfi itu adalah sebuah legenda Bang Juma. Ya, semua sumber sudah saya lihat itu Ashabul Kahfi adalah sebuah legenda. Pertanyaan saya, kenapa legenda ini bisa masuk ke dalam firman Allah atau Al-Quran? Iya. Ya, itu baik. aja sih yang mau saya pertanyakan. Ya, terima kasih. Iya, kalau disebut legenda, berarti itu adalah sesuatu yang berbicara mengenai sejarah. Beda dengan dongeng. Kalau legenda itu ya sesuatu yang melegenda, artinya sesuatu yang pernah terjadi. Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang terjadi di wilayah Suriah, yang banyak yang mengatakan, kemudian ada juga yang mengatakan dari Yordania dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan itu adalah sesuatu dongeng, yaitu tertolak. Kenapa? Karena memang kisah itu melegenda. Orang-orang barat pun mengaku itu. Kaget mereka setelah tahu ternyata 1400 tahun silam sudah tertulis dalam Al-Quran. Akhirnya mereka membelokkan kemudian cerita itu, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Padahal tadinya mereka mengaku itu adalah sebuah kisah yang mereka temukan. Itu adalah cerita-cerita yang mereka temukan. Itu adalah isyarat ilmiah yang pernah kemudian mereka dapatkan. Tapi setelah tahu bahwa itu berasal dari Quran, ya ternyata dia belokkan. Oh, itu adalah cerita-cerita dongeng. Padahal itu sesuatu yang sudah melegenda. Kalau melegenda cerita itu berarti cerita itu pernah masyhur, pernah terkenal, pernah kemudian menjadi satu cerita yang sangat luar biasa sehingga terpatrit dalam diri sekelompok orang, sehingga menjadikan itu hal yang melegenda. Kemudian Barat menolaknya setelah tahu ternyata ini lebih dulu Quran yang temukan daripada kita. Ya, Seperti itu, baik, Mbak. terima kasih Bang Juma. Setahu saya kalau legenda itu adalah kisah yang sudah tersiar di masyarakat. Ya, contohnya seperti cerita Maling Kundang, itu kan memang bisa dibilang dengan legenda. Artinya kisah-kisah yang tidak tahu siapa penulisnya, tetapi udah tersiar itu dan sudah menjadi suatu cerita yang umum di masyarakat. Ya. Jadi yang kalau Bang Juma bilang itu udah tercatat di Al-Quran sebelumnya, yang saya lihat dicek di sumber ya di internet ya, itu udah kisah itu sudah terjadi di abad keempat. Nah, dan itu sudah dianggap sebagai legenda atau bisa dibilang dongeng sebenarnya, Bang Juma ya, karena kisahnya itu tidak jelas siapa penulisnya gitu, dan banyak versi kisahnya gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin 7 penidur itu bisa tidur selama ratusan tahun gitu. Lalu kenapa di abad ke-7 Al-Quran mengambilnya menjadi sebuah firman atau bisa disebut sebagai suatu yang nyata gitu. Ya, terima kasih. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi
Ya itulah luar biasanya pencipta langit dan bumi, ya kan ya. Cerita yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu adalah cerita yang benar-benar pernah terjadi. Kalaupun ada yang mengingkari, jangankan cerita itu, kenabian Nabi Muhammad aja diingkari. Bahkan kenabian Nabi Isa pun diingkari. Sedangkan menurut beberapa sejarawan, mereka dengan berani menyebutkan kemudian nama pemuda-pemuda yang ada pada zaman itu, yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka berani mengungkapkan itu, bahwa mereka pemuda-pemuda ini hidup di zaman Raja Digianus. Mereka menceritakan bahwa raja tersebut adalah raja penyembah berhala, kemudian memaksa masyarakatnya untuk ikut menyembah berhala. Sedangkan ketujuh pemuda itu berpegang teguh kepada keyakinannya. Mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah berhala. Lalu mereka kemudian melarikan diri, kemudian bersembunyi dalam sebuah gua. Kalau dikatakan bahwasanya itu dongeng, ya dongeng karena ditolak, karena tidak sesuai dengan keinginan daripada yang mendengarkan cerita itu. Tapi kalau dikatakan manusia melahirkan Tuhannya, itu bukan dongeng. Tuhan jadi manusia, itu bukan dongeng. Tuhan kemudian dibunuh sama ciptaannya, itu bukan dongeng. Kenapa? Karena diimani. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya termaksud dalam Al-Quran, ditolak. Apapun yang muncul di dalamnya ditolak kemudian. Nah, inilah keanehan yang terjadi pada diri manusia. Keunikan, bukan keanehan, tapi keunikan. Padahal kalau kita telusuri kemudian cerita-cerita ini, ya tadi dikatakan sendiri oleh saudara, itu adalah legenda. Tapi fakta yang tertulis hari ini, orang masih bisa bersiara ke gua yang diceritakan kemudian tentang pemuda Kahfi ini. Orang bisa bersiara ke sana, orang bisa jalan ke sana di Yordania misalnya. Dan itu bukan sesuatu yang merupakan dongeng, karena tempat lokasi kejadian ada. Nah kalau yang terjadi lahir di kandang binatang, kandangnya sudah nggak ada, kemudian lahirnya disimpan di palungan, palungannya pun tak ada, ya itu kurasa lebih dekat kepada dongeng sih. Silakan Mbak. Masalahnya gini Bang Bima, kita kan harus merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya atau yang sudah ahlinya lah dalam hal sejarah ya. Contohnya kita bisa dilihat internet. Saya search di internet, memang kisah itu tidak bisa dikatakan nyata karena tidak ada sumber yang secara jelas menyatakan siapa penulisnya, itu kisahnya terjadi di mana gitu. Dan itu kisah itu sudah dikatakan sebagai legenda atau dongeng di abad keempat. Orang-orang sudah tahu bahwa itu hanya sebuah legenda atau dongeng yang sudah tersebar di masyarakat pada waktu itu gitu. Oke, saya boleh nanya nggak Mbak? Yang itu menjadi pertanyaan saya, kenapa Mbak ini itu dikutip Allah sebagai firman-Nya yang ya saya ingin tanya nyata, gitu. Siapa yang menemukan cerita itu di abad keempat? Silakan, saya ingin tahu. Kalau kami sumbernya Quran, kalau Al-Quran itu ya keimani, itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang dongeng di dalam, kebenaran mutlak. Karena itu adalah wahyu dari langit. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang mengatakan bahwa cerita itu munculnya di abad keempat? Siapa penulisnya? Siapa pengarangnya? Karena kalau yang kami imani, apa yang diceritakan kemudian Al-Quran itu ya orang bisa buktikan sekarang kok ada. Bagaimana tempat itu masih menjadi tempat yang bersejarah sampai hari ini? Kalau kami mengatakan bahwa goa itu ada di kota Abu Landa di Yordania, hari ini ada, tak ada penolakan di sana. Oh ini enggak cerita itu ada kok dalam Al-Quran dan tempat itu masih ada hari ini. Tapi kalau bercerita Tuhan lahir di palungan, mana palungannya? Itu
itu yang dongeng itu yang kayak gitu, lahir di kandang kambing, kandang domba, yang dongeng itu yang kayak gitu. Tapi kalau kisah di dalam Al-Quran, jangankan yang seperti ini, Anda melihat kemudian Al-Quran menceritakan bagaimana Adam dicipta di surga, di Taman Eden kalau di dalam Bible. Apa dasar pijakan kita mengatakan itu bukan dongeng? Tuhan berjalan, lalu kemudian Adam sembunyi. Cerita untuk membuktikan bahwa itu bukan dongeng, siapa yang bisa membuktikan kan di Eden? Gak ada. Kenapa Anda imani? Nah, sedangkan kami umat Islam ketika ada informasi bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kejadian masa lalu, maka kisah itu benar-benar terjadi nyata. Baik tokoh-tokohnya maupun lokasi di mana kisah itu terjadi. Hanya saja kisah di mana tokoh dan lokasinya disebutkan itu di dalam Al-Quran ya tidak secara detail diceritakan bahwa seperti ini tidak. Tetapi yang terjadi hari ini, cerita itu juga ada pada orang-orang barat. Kalau dikatakan itu adalah dongeng, faktanya ada pada diri mereka cerita itu. Hanya saja Al-Quran menceritakan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran, sehingga orang-orang yang benci kepada Islam memutarbalikkan, oh itu cuma dongeng katanya. Ya yang dongeng itu Tuhan netek sama manusia, itu yang dongeng. Karena kenapa? Cerita Ashabul Kahfi itu Mbak, itu bisa ditelusuri. Tokoh-tokohnya, kemudian lokasi tempat terjadinya. Bisa ditelusuri. Itulah hebatnya Quran. Tapi kalau satu cerita ini ditolak, ya wajar dong. Kenabian Al-Quran aja ditolak kok. Sekarang jadi permasalahan ketika saudari saya ini mengatakan di abad keempat sudah ada cerita itu. Terus yang menceritakan kepada nabiku siapa sampai ada dalam Al-Quran? Ada nggak bukti Nabi Muhammad pernah belajar tentang kisah? Ada yang menceritakan kepadanya tentang yang Anda maksudkan dongeng? Ada nggak? Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius, sampai maaf nonotnya Yesus pun dia ceritakan. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Ia melakukan penyelidikan. Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan, siapa coba? Buku apa? Kitab apa? Siapa yang memberikan kesaksian kepadanya? Nah, sedangkan kitab saudara itu ditulis berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad, adakah dia kemudian menceritakan atau diceritakan? Oh dia membaca buku ini, dia kemudian menerima cerita dari si fulan begini. Enggak ada. Seketika itu datang kepadanya berupa ilham, berupa wahyu. Lalu disampaikan. Jadi kalau orang, mohon maaf nih, orang Kristen memprotes cerita yang ada di dalam Al-Quran, tetapi faktanya abad keempat ternyata itu sudah diceritakan. Lalu bagaimana kami bisa percaya Tuhan datang ke bumi netek kepada manusia? Bagaimana bisa kami terima? Anakku adalah Tuhanku sendiri. Itu gimana ceritanya? Cepatlah besar wahai anakku, karena engkau kelak adalah Tuhanku. Gimana bisa diterima cerita itu? Itu masuk kategori dongeng kah atau apa gitu cerita kayak gitu? Ya jadi memang terkadang kalau kita melihat punyanya orang wah jelek, tapi punya kita sendiri hancur kita nggak pernah sadar. Seburuk-buruknya punya kita tetap mengatakan lebih baik. Padahal ya kalau misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi ini ditolak, dikatakan kemudian ini dan itu, tapi faktanya secara detail gua seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu masih dapat kita lihat reruntuhan seperti bekas tempat peribadatan dari tempat di atas gua tersebut. Itu bukti. Tempat ibadah yang dimaksudkan yang ada di situ adalah rumah ibadah penganut ajaran Nasrani. Ketika kemudian zaman kerajaan Umayyah, rumah ibadah tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Itu bukti ada. Secara histori ada. Apa yang diceritakan kemudian yang saya katakan tadi di kota Abulanda, Yordania itu ada. Tapi kalau bercerita tentang Yesus Tuhan Anda disunat, siapa bidannya, disunat di mana?
Dijahit pakai apa, digunting pakai apa? Ada nggak kisah itu kemudian diceritakan? Kalau nggak ada sesuai dengan cerita Anda, ya dongeng. Dongeng, Oh sorry, salah kalau gitu. Silakan saudari. Mungkin bagus kalau kita kembali ke tema saja, karena kalau cerita tentang kisah di dalam Al-Quran Lalu nanti kisah Zulkarnain yang lihat matahari terbenam dengan lumpur itu gimana? Siapa itu Zulkarnain? loh. Sama ketika kami juga bercerita tentang kitab saudara, siapa itu Nabi Edo? Siapa itu kemudian yang diceritakan di dalam kitab saudara? Theophilus, itu siapa itu? Sedangkan kalau kita bercerita tentang Zulkarnain, ya itu mungkin tidak ada di dalam kitab saudara. Tetapi apa yang diceritakan tentang Zulkarnain itu lebih jauh akurat daripada apa yang ada di Bible. Misalnya di Bible diceritakan matahari berhenti berputar. Ya kan? Nah, kalau misalnya matahari terbenam di lumpur hitam, itu menurut penglihatan Zulkarnain pada zaman itu. Dan sekarang kalau saya berdiri di Pantai Losari pada saat maghrib, matahari itu seakan-akan memang tenggelam di lumpur. Karena laut pada sore hari di kota saya itu seperti lumpur hitam kalau sudah petang. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran itu tidak salah. Malah secara ilmiah itu betul adanya. Tapi kalau Bible menceritakan ada siang dan malam matahari belum ada, itu kayak mana ceritanya? Kan sebenarnya harus ada orang yang merujuk siapa Zulkarnain ini. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada sosok Zulkarnain? Misalnya kalau kembali Saudari, ke tema aja, Mbak. Saudari, Apa sih? kalau di Alkitab ada kan banyak misalnya manusia ada di yang atas muka bumi Itu ini. mereka mengarang bebas Paulus itu. ini siapa? Apalagi gitu. semua Ini itu. kok tiba-tiba Loh, kenapa ada Anda orang menjadi yang komplain bernama kalau Anda Zulkarnain? disebutkan Zulkarnain? Saya juga boleh tanya dong kepada saudara, siapa itu kemudian Theophilus di dalam Bible? Ada yang merujuknya siapa dia? Ya, Ada siapa? yang Coba mengkonfirmasi tunjukkan siapa itu dia. Theophilus. Misalnya, Siapa Theophilus yang itu? Yang mengkonfirmasi Theophilus itu misalnya Ya, Paulus siapa? atau Siapa? Di Petrus, mana itu tertulis? Di mana atau tertulis? lain gitu. Iya, di Ini mana yang tertulis? mengkonfirmasi Zulkarnain itu siapa? Orang-orang Sekarang yang di mana dalam- tertulis tentang Theophilus? Boleh? Boleh Anda jawab? Tugas Anda jawab dulu pertanyaan, Iya. bukan Anda balik Kenapa bertanya. saya harus Itu menjelaskan goblok siapa diskusinya. tokoh ini, siapa tokoh ini? Kenapa harus saya Iya, jelaskan Anda begitu? harus mampu menjelaskan karena Anda Nah, kalau menilai itu. Kenapa kalau saya Anda tidak mengatakan mampu menjelaskan? kisah itu dituliskan oleh Al-Quran untuk sebagai contoh kepada kami umat Islam, lalu Anda apa nggak masalahnya? mampu menjelaskan, Anda blow on dong. Apa masalahnya ketika Apa diceritakan dia? tentang Apa Zulkarnain? perannya? Apa masalahnya? Belum. Apa perannya di Tidak Alkitab? ada masalah. Satu-satu, Anda Oten. harus mampu menjelaskan itu. Oten, Masuk satu-satu. logika. Oten, satu-satu. Lanjut. Apa peran si Zulkarnain sehingga dia bisa masuk dalam Al-Quran? Apakah dia Kak, izin kalau Lah, kenapa Anda yang sewa? kalau dalam lumpur? Kenapa Anda atau sewot gimana? kemudian? Kenapa masalahnya? Kenapa Zulkarnain itu adalah seorang raja Romawi dan Persia? Dinamai demikian karena mereka memiliki dua tanduk di kepalanya. Nah, Yang mulai ngabur itu menyatakan dia, dia ngarang bebas itu dia itu. pemerintahan dari- Ngarang Dua bebas. tanduk itu artinya Datanya dua kekuasaan. Kenapa Ya, Anda siapa mengatakan yang saya maksud- ngarang? kan Anda ngarang bebas. Kenapa kenapa Anda mengatakan saya ngarang? Yang maksud saya bukan begini, maksud saya yang mengkonfirmasi si Zulkarnain ini hidup di zaman ini, siapa yang melihat dia, apa yang dia lakukan gitu kan, ada orang-orang yang mengkonfirmasi dia, tidak seolah-olah jut gitu muncul di Al-Quran secara tiba-tiba begitu. Ya, terus kenapa harus Al-Quran mengikuti kemauan Anda? Anda siapa? Karena balik seperti yang tadi tentang kisah apa tuh? Ashabul Kahfi itu, karena kan Sekarang giliran Banyumas lagi yang nanya siapa itu Theophilus? Saya lagi bertanya dong. Iya, saya silakan. saya ingin bertanya sama saudara. Tolong konfirmasi ke saya siapa nama bapaknya Paulus pendiri agama Anda? Zulkarnain bukan pendiri agama Islam, bukan. Zulkarnain bukan yang menerima Al-Quran, bukan juga. Zulkarnain hanya sebuah nama yang diceritakan dalam Al-Quran, yang mana kaumnya adalah kaum dari Bani Adam yang besar. Dia memiliki kekuasaan menempuh suatu perjalanan ke barat sampai menemui sebuah kaum dari Bani Adam yang besar itu. Apa kemudian yang menjadi luka dalam hati Anda? Sekarang saya mau tanya,
Apakah Sukarna ini memberikan satu kaidah pendalaman materi Islam kepada kami sebagai umat Islam? Kan tidak. Itu sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, sekarang Paulus pendiri agama itu, pendiri agama Anda, siapa nama bapaknya? Coba saya tanya dulu. Siapa nama bapaknya? Ya, Bang Juma. Maksudnya gini, itu kan Weh, bapaknya Paulus. Saya tanya bapaknya Kalau Paulus kita siapa namanya? merujuk- Coba. Kalau kita merujuk ke sejarah, ke fakta sejarah, Fakta sejarah apa? Fakta sejarah apa yang Anda ingin gali di Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu. kalau memang benar-benar Zulkarnain ini sosok yang nyata atau dia real hidup pada zaman sejarah yang lalu, Iya. harusnya ada yang mengkonfirmasi nama si Zulkarnain Kenapa ini. harus ada? Kenapa harus Ini kok ada? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang di Nabi sejarah Adam, manapun. coba kau buktikan, saudari buktikan Nabi Adam ke saya. Coba, Atau Melkisedek itu. coba. Bisa? Kalau itu, Apa? kalau Kalau ada itu ini kenapa? kan Apa? Alkitab Anda juga membenarkannya, ya kan, kisah Adam ini. Nah, sekarang bukan masalah Dan juga membenarkan kisah atau Adam tidak ini membenarkan. dibenarkan oleh Artinya nabi-nabi. Anda cemburu kalau Dibenarkan begitu oleh karena di Nabi dalam Musa. kitab Anda tidak ada Zulkarnain. Anda cemburu kalau begitu karena di dalam kitab saudara tidak ada Asbabul Kahfi. Kalau itu dasarnya, saya boleh bertanya dong kepada saudara. Ya, Kalau tolong kisah Adam. konfirmasi dulu dong, konfirmasi dulu tentang Adam. Ini aku- Ada nggak? aku jawab. Ada nggak tokoh sejarah yang menceritakan Adam itu dulu? Coba. Ayo. Ada. Nah, silakan. Siapa nama Ada. tokohnya yang Namanya hidup pada zaman itu Musa yang sesaman yang dengan menuliskan Adam? Adam. Silakan. Itu yang sesaman dengan Adam, sejarawan yang menceritakan tentang Adam itu namanya siapa, Bu? Ya, yang menceritakan tentang Adam adalah nabinya Allah, yaitu Nah, Musa. monyet. Anda Musa turun. menceritakan Betina Adam. monyet turun. Nah, Kau bikin sedangkan- emosi saya. Kau bodoh, bahlul, tulul. Kamu kalau ditanya, harusnya kau menjawab sesuai dengan keinginanmu terhadap pertanyaanmu. Kamu kan ingin menggali tentang Quran. Mana sejarawan yang menceritakan tentang Zulkarnain? Saya juga tanya dong. Mana sejarawan yang menceritakan tentang Adam? Itu kan dikonfirmasi sama Nabi Allah. Sudah rampok nama Allah, jelek pula caramu menyebutnya. Ya sama kalau saya mengatakan itu juga diceritakan oleh nabiku Nabi Muhammad. Dah selesai kan? Kalau dasar pijakan itu, wong bapaknya Paulus aja nggak tahu siapa. Inilah kelemahan Kristen. Kalau bertanya tentang Islam, wah paling kritik sekali. Oh kritisnya minta ampun. Giliran dia ditanya tentang agamanya, lebih bagus kita mendengarkan kentut kucing daripada mereka menjelaskan. Oke, Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Masih bermakna kentut ayam jantan pada hari Jumat daripada mulut orang Kristen ketika ditanya tentang agamanya. Ya masih bermakna suara anjing ketimbang suara Anda. Ya kan suaramu suara anjing, kan kau pemakan Kan anjing. sama aja. Apa? Masih bagus. Saya nggak suara makan anjing, kau suara makan Turunin, anjing. host. Kau nggak makan anjing rupanya. Kau makan anjing. Berarti kau sebagian dari badanmu itu adalah anjing. Gitu aja kau repot. Sekarang Siapa sebentar yang dulu. makan anjing, maka tubuhnya penuh dengan daging anjing. Siapa lah itu? Kamu lah itu. Ya suka kalau mau Konten. diskusi. Maka ntar lu anjing-anjing sama kalau saya naik ke ngatur. sini, para anjing Benar, kalau naik ke sini, tolong ikuti irama kami yang manusia ini. Ya. Ya betul. Oke Bang Juma, selamat. Ya, ini Mas, anjing apa ini? Anjing Ya sudah, betina mau ini atau diskusi jantan? pakai topik. Pakai topik. Mau judul apa? Mau tema apa? Saya mau Yosua? bertanya sama Bang Juma. Mau bertanya doang, nggak mau diskusi. Saya mau bertanya sama Bang Juma, guru Anda kan. Nggak mau bertanya doang atau mau diskusi? Ya, habis saya bertanya, silakan Bang Juma bertanya kepada saya. Oh, tanya jawab, oke. Lanjut. Oke Bang Juma, Ya, silakan. apakah Isa disebut kalimatullah di dalam Al-Quran? Ya, dia adalah makhluk Allah yang berasal dari kalimat Allah. Oke. Jadi Isa itu disebut kalimatullah, yaitu berasal dari Allah. Apakah Ya. perkataan Allah itu adalah Allah, Bang Juma? Bukan. Apakah berasal dari Allah, Bang Juma? Ia berasal dari Allah.
Oke, jadi perkataan Allah itu berasal dari Allah, tapi bukan Allah menurut Bang Juma. Yes. Oke. Kalau Isa itu disebut kalimatullah, maka di Quran surat 4 An-Nisa 171 benar kata Bang Zuma, kan benar kata Bang Zuma. Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di Quran 19 Maryam 17 benar apa yang dikatakan Bang Zuma. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di 43 Az-Zukhruf 61, Isa itu kalimatullah. Dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Benar apa yang dikatakan Bang Zuma di Quran surat 43 Az-Zukhruf 61 juga. Ini bertanya apa sih? Isa itu memberi pengetahuan. Ujung-ujungnya perpuluhan ini. Iya. Bro, kamu kan bikin pengetahuan saya dulu. Bikin aja pertanyaan baru dijawab. Kau yang nerangin malah. Kau kayak guru di sini. Bikin pertanyaan. Iya. Ujung-ujungnya Kalau perpuluhan. sudah dikatakan Bang Zuma sudah membenarkan. Bikin pertanyaan. Begini caranya bertanya. Apakah? Tolong dijelaskan. Apa yang dimaksud gitu loh. Silakan. Siap, Bang. Ya, Bang. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bang Zuma, Isa itu disebut kalimatullah berasal dari Allah. Kenapa Isa itu, apakah harus diikuti dan diimani dan dituhankan? Oke. Mati meja. Nggak apa-apa, penjawab. Nggak apa-apa. Nabi Isa itu manusia ciptaan Allah yang berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri Allah, yaitu kehendak Allah untuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Karena dia manusia, dia makhluk roh, maka tidak pantas kemudian dituhankan karena dia ciptaan, dia adalah roh. Nabi Isa itu adalah makhluk roh yang dibungkus dengan biologis, maka dia tidak pantas dituhankan bagi orang waras. Tapi kalau ada orang gila yang mau menuhankan, silakan saja. Begitu, saudara. Udah dijawab ya? Belum Mas Zuma. Udah dijawab, masa kamu nggak punya kuping mendengarkan jawaban? Ya, tetapi kenapa di dalam Sebentar, izin. Oh, benar, aduh. Bang dengar, izin. Yang dia bawa tadi Gurunda, yang menjelma menjadi manusia sempurna itu Jibril Oten. Maryam 17. Udah nggak apa-apa, nanti giliran Banyumak lagi. Bikin lagi pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, jikalau Isa itu disebut kalimatullah dan dia dia dikatakan ciptaan, tetapi kenapa di kitab Anda di Quran 21 Al-Anbiya 91 mengatakan, ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya dalam kurung Maryam, lalu kami tiupkan kepadanya roh kami dalam kurung roh Allah, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda dalam kurung kuasa Allah bagi semesta alam. Bagaimana mungkin Pertanyaan. roh Allah itu adalah ciptaan? Pertanyaan. Apakah roh kami ini adalah roh ciptaan? Apakah Oke, ini maksudnya? udah cukup. Kami tiupkan Udah cukup. Langsung Banyumak. Habis ini Inilah kesalahan Kristen karena menganggap roh itu adalah pencipta. Ini tadi yang saya katakan, kesalahan fatal Kristen ini menyembah roh. Ketika dikatakan roh kami, itu sama halnya dia mengatakan air kami, langit kami, bumi kami, makhluk kami, rumah kami, ciptaan kami. Apa bedanya roh kami dengan tanah kami, dengan alam kami, malaikat kami, manusia kami? Coba Anda baca di Kejadian 3 nomor 3, Kejadian 6 nomor 3 tuh. Atau Sakaria 12 nomor 1 tuh. Untuk memahami Quran. Coba minta tolong sama dalil yang kusebutkan tadi. Rohku
tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah rohnya Tuhan. Tetapi bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Sama seperti udara yang masuk ke dalam hidung kita ini adalah udaranya Tuhan. Udarahku, rohku. Bukan berarti udaraku itu adalah aku. Sama seperti ketika saya mengatakan mobilku, rumahnya Suma, rumah kami, kantor kami, kampung kami, mobil kami. Bukan berarti mobil itu adalah kami. Ini kesalahan fatalnya orang Kristen. Karena Kristen itu penyembah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Udah 2 pertanyaan nih. Terakhir satu lagi ya. Entar dulu saya yang ngatur. Nah, satu lagi silakan. Kalau Anda katakan, sudah saya catat tadi, kalau Anda katakan Kristen menyembah roh karena Allah kami itu roh. Sekarang saya tanya, menurut kepercayaan Abang, Allah Anda itu wujudnya apa? Roh atau zat? Zat itu bahasa Arab. Artinya esensi, hakikat. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan adalah roh atau zat? Tuhan kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, wujudnya apa Bang? Wujud Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi, supaya Anda bisa menerima, supaya Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau Anda nggak paham, baca 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Anda nggak akan paham. Udah cukup. Nggak akan paham kalau cuma Al-Quran. Silakan Bang Juma lagi yang nanya dia. Ya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus? Jawab. Yesus bukan ciptaan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan tangan jemari-jemarinya Yesus itu? Jawab. Ya, sebagai kemanusiaan yang mencipta adalah Bapa, tetapi Yesus itu bukan ciptaan. Bagaimana mungkin Yesus itu bukan ciptaan? Bagaimana bisa Anda mengatakan? Apa? Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Itu dia menjadi. Dia menjadi. Ciptaan itu adalah menjadi. Ciptaan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya bukan daging menjadi daging, itu ciptaan. Ya, bagaimana mungkin Anda dengan... mengatakan Yesus bukan ciptaan? Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Ini perkataan Yesus sendiri Bang Juma. Coba Anda buktikan di mana Yesus mengatakan aku bukan ciptaan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya jawab di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, sebab aku keluar dan datang dari Allah, itu Dialah firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Bisa menjadi apa saja sesuai dengan apa yang terukir dari apa yang Tuhan inginkan. Betul. Baca Matius 4 nomor 4. Betul. Betul. Coba apa kata Bang Juma? Tolong bacakan Matius 4 nomor 4 dulu. Enggak, Bang Juma. Tadi Anda sudah mengatakan betul. Isa itu. Tolong bacakan Matius 4 nomor 4 dulu. Silakan Bang, bacakan Matius 4 nomor 4. Oke, izin Bang Juma. Saya buka Alkitab dulu Bang. Iya. Sudah nyata-nyata Yesus keluar dari Tuhan. Berarti ciptaan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Matius 4 nomor 4. Iya. Matius 4 ayat 4. Iya. Oke, ayat 1 boleh saya baca? Boleh.
Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis sebagai manusia ya. Dan setelah berpuasa 40 Sebagai hari, manusia. ya. Ya kan firmannya menjadi manusia, Yohanes 1 tadi ayat 14. Iya, alam semesta ini firman jadi alam semesta. Ya, betul, betul. Nah, iya. Maka itu Bang Juma, di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia dan gambar dan rupa kita. Kita itu jamak Bang Juma. Di situ adalah Yesus di situ. Dialah sang firman itu. Bukan kita di situ, kami. Ya kami sama kita sama Bang Juma. Beda Kita dong. jamak. Beda. Besel minu. Kami dengan kita itu berbeda. Kita itu bahasa Indonesia murni. Tidak ada kita kemudian dalam bahasa Ibrani. Yang ada kami kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada seorang guru masuk ke dalam kelas, besok kami ke Jakarta. Berarti yang ke Jakarta besok guru itu aja. Tapi kalau guru masuk ke kelas berkata besok kita ke Jakarta, berarti yang ke Jakarta besok guru dan murid-muridnya. Beda. Bedakan kata kita dengan kami. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah kami. Ya kami kan berarti kan jamak. Belum tentu kami itu jamak. Yes. Sama seperti begitu Bang Juma. Kalau Anda bilang katakan tadi kami jamak, kenapa di Quran 21 Anbiya tadi 91 kami tiupkan kepadanya roh kami? Siapa kami di situ? ya kami adalah Allah itu sendiri, kan udah kubilang kami itu bisa tunggal, bisa jamak. Nah sekarang ketika Allah menceritakan tentang dirinya dan melibatkan makhluknya, dan di situ nuansanya adalah kebesaran dirinya sebagai pengutus. Apa bahasa Indonesianya? Ada? Enggak ada. Maka bahasa Indonesia keteteran untuk menerjemahkan kalimat Allah. Maka kami menggunakan kata kami itu supaya lebih mendekati makna yang ada di dalamnya. Begitu saudara. Oke. Ya. Jadi tadi Anda katakan Allah itu menurut Bang Juma Allah Anda itu maksudnya berupa tidak berbentuk apa gimana ya? Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi Anda mau mencari makhluk yang mana yang menyerupai Tuhan kami itu nggak bisa. Makanya dalam kitabnya Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan kami sehingga kami sama? Nggak ada. Oke Bang Juma. Nah sekarang kita baca di Quran surat Al-Hadid 3. Iya. Di situ diartikan dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Yang zahir dan yang batin. Yang maha zahir dan maha batin. Apa artinya zahir itu Bang? Zahir artinya itu yang maha nyata. Bisa terlihat. Jadi zahir itu maha nyata. Iya nyata bisa terlihat. Ya, dengarkan saya. Berarti Allahnya bisa terlihat. Siapakah Allah yang bisa terlihat? Alam semesta. Udah, kamu aja bicara. Saya turun ya. Tanya bro, kalau bertanya itu Anda diam mendengarkan. Dari tadi saya tegur Anda itu. Allah itu maha nyata. Apa bukti kenyataan bahwa Allah itu ada? Tengok kiri kanan Anda. Tengok tubuh Anda. Siapa yang mengadakan itu? Anda sendiri yang bikin jari-jari Anda. Anda yang bikin mulut Anda itu sampai bisa ngomong. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu maha nyata. Tuhan yang menyatakan dirinya ada dengan cara menciptakan alam semesta. Tuhan tak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak sama seperti makhluk. Karena Tuhan itu maha nyata, maka dia memperlihatkan kenyataan bahwa dia itu ada dengan menciptakan alam semesta ini. Menghamparkan alam ini, bukti bahwa Allah itu maha nyata. Yang Anda katakan Tuhan Anda itu nyata kalau keluar dari rahim manusia kan. Mama, Tuhan mau nenen. Itu kan. Bang Zuma. Itu bukan maha nyata itu Bung. Itu nyata sebagai ciptaan. Tapi kalau maha nyata, alam semesta ini bukti kemahaannya. Bang Zuma. Iya. Di Quran surat Al-Hadid 3 itu berbicara tentang siapa Bang Zuma? Berbicara mengenai kenyataan Allah itu ada. Itu berbicara tentang Isa Bang.
Tuhan maha nyata itu maha zahir. Zuma sudah mengakui ya. Bahlul. Jadi Tuhan kamu jangan bertanya tentang Quran lalu kemudian kamu sudah sadar bahwa tak ada tempat di atas kepalamu itu untuk menerima jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Lol. Kamu sedang berbicara tentang Quran, berarti kamu harus tunduk kepada sifat yang ada dalam Al-Quran. Lol. Jangan kau bawa doktrin dogma gerejamu, Tuhan nenen, Tuhan kentut, Tuhan kena bisul, Tuhan kena panu, Tuhan kena jambak, tampar, tonjok, diludahin. Jangan bawa itu. Ketika dikatakan Tuhan itu maha, berarti yang nyata di alam semesta ini itu adalah hanya Tuhan semata. Gak ada yang lain. Kita ini hanya buah dari kenyataan Tuhan itu ada. Kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita ada karena Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang mengadakan kita sehingga Tuhan itu maha nyata. Sekarang yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nenek lo? Kakek lo? Tuhan itulah bukti bahwa Tuhan itu maha nyata. Kalian itu selalu berpikir Tuhan itu dibilang nyata kalau dia keluar brojol. Mama, mama, nenekin aku dong ma. Nanti kalau aku besar aku jadi Tuhanmu loh. Itu kan yang kau maksud Tuhan nyata itu. Itu saya katakan kalian itu lol. Pertanyaan Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Nggak ada yang bisa jawab itu. Adalah saudara-saudara, lembutkan hati kalian untuk menerima. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, maka naikkan level status IQ Anda itu. Jangan Anda masih IQ kambing. Gak akan pernah bisa masuk. Tengoklah kambing itu ya. B tambah Aba, B tambah Ibi. Apa bacanya? Mbek. Itu Mbek katanya. Kenapa? Karena otak nggak jalan. Islam ditanya tentang Al-Quran, yang tanya Kristen, bagaimana bisa paham? Oh, Bible aja mereka nggak paham. Orang Kristen itu Bible aja mereka nggak paham, apalagi Quran. Oke, yang mau maju siapa lagu? Satu-satu. Yang mau maju siapa? Oke. Nah, saya sama Bang Jumeni dulu ya. Oh ya, silakan. Oke, nah dari saya dengar Bang Juma bahwa Anda menyamakan Alkitab dengan Quran kan gitu? Siapa bilang saya menyamakan, Cak Ayu? Ini mulai lagi. Satu firman Tuhan, satu surat kabar robek, mana bisa sama? Maksud saya gini Bang Juma kan, sementara yang berfirman di dalam Alkitab yaitu Yahweh Utewabe. Kan gitu. Yang berfirman kepada Nabi Musa, iya. Ya, betul. Adalah pencipta langit dan bumi. Yang berfirman di dalam kitabmu itu Lembaga Bible Indonesia. Beda. Waduh, saya gini. Pertanyaan saya Bang Juma, apakah Bang Juma mempercayai Yahweh itu apa? Saya percaya kepada pencipta langit dan bumi yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaan saya Bang Juma, kan Bang Juma tadi ngomongin Musa, akan gitu. Ya, itu Nabi kami yang diutus kepada Bani Israel. Saya tidak percaya dia yang datang dalam rupa manusia itu. Nggak percaya saya. Itu bukan Tuhan. Kan, maksud saya gini, berarti Bang Juma mempercayai Yahweh Yotevave, itu aja, percaya apa enggak? Kalau Yahweh Yotevave ya yang turun ke bumi menjadi bayi, itu saya tidak percaya. Lari ke mana ini? Loh, kok kamu maksa saya seperti mau aja. Kamu pikir saya jemaat gereja yang bisa dibodohi? Maksud saya gini Bang, abang saya Bang Juma gini, percaya apa tidak? Iya. Saya percaya kepada Tuhan yang mereka sebut Hashem. Selama Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, dan dia yang berfirman kepada Nabi Musa.
dia mau mengatakan El Shaddai, El Eroi, atau apapun itu, Sar Shalom, atau apapun itu, saya percaya. Selama bukan esensi yang nusul menjadi makhluk kucluk. Paham? Saya nggak bisa Anda giring. Kenapa? Karena dalam diri Kristen ada Kristus yang adalah makhluk halus, yang Yesus sebut sebagai penyesat. Ada dengar dulu jemaat Ustaz, berarti sebenarnya bang bukan Allah, tetapi Yahweh itu apa? Tuyul, Tuhan saya adalah Allah. Kamu datang bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Hashem Yotefafe? Saya jawab dong sebagai orang yang punya intelektual. Kalau yang kamu maksud itu adalah gelar Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, saya percaya. Tapi kalau yang kau maksud itu, yang bergelar Yotefafe itu yang nusul menjadi bayi, minum cucu sama wanita dewasa, aku tidak percaya. Begitu lengkap jawaban saya. Anda saja yang tidak punya kepala yang bisa menampung jawaban saya. Kenapa? Karena dalam diri Anda ada Kristus, iblis. Giring Banyuma, nggak bisa dia. Saya boleh bertanya dong kepada Kristen? Saya absen dulu. Ini ada berapa Kristen sini nih? Loto atau bos tua silakan. Kristen yang silakan maju satu-satu orang. Oke. Bos tua Kristen ya? Ya, Kristen. Tuhan Anda roh. Apanya ini? Tuhan Anda roh. Apakah Tuhan Anda adalah roh? Wujudnya roh. Wujudnya roh. Yang kudus. Oh, roh yang kudus. Kalau wujud setan apa? Roh yang enggak kudus lah. Bedanya antara roh dan kudus dan roh yang tidak kudus itu apa? Ya, bedanya setan sama Tuhan. Mananya? Tapi sama-sama roh. Betul? Ya setan pun roh. Nah, berarti Tuhanmu dengan setan sama? Loh. Loh, saya yang harusnya heran, kok kamu yang heran? Aku yang harusnya heran, kok jadi kau pula yang heran? Nggak malu? Loh, kok Tuhanmu sama seperti setan? Roh, nah, itu baru betul. Tidak kudus sama kau bilang juga. Saya ngerti. Tololnya Sekarang hakikatnya sama nggak? Sama nggak hakikatnya? Keadaan yang sesungguhnya, wujudnya, esensinya sama nggak? Ya sama dong. Sama-sama roh. Oke, saya mau nanya ini. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu. Apakah betul? Apakah betul Tuhanmu itu sehakikat dengan iblis? Hakikat apa? Apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Gunakan dulu otakmu, yang kudus dengan yang tidak kudus. Justru saya sudah menggunakan otak saya ini. Saya berbicara mengenai saya berbicara mengenai hakikat. Oke? Bukan sifat, hakikat yang saya ceritakan, yang saya pertanyakan. Hakikatnya yang saya pertanyakan, bukan sifat. Karena manusia itu memiliki dua sifat. Manusia bisa jadi kafir, manusia bisa menjadi muslim. Tapi tetap aja dia manusia. Pertanyaan saya, apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis itu sama? Jawab. Jawab dulu. Kok giliran ditanya gitu dia. Sama dengan jawab dulu kawan. Apakah hakikat Tuhanmu dengan setan sama? Hakikat setan roh. Hakikat Tuhanmu kayu. Roh juga dong. Roh juga kan? Ayo. Sehakikat lah. Sehakikat. Jawab dulu dong. Apakah hakikat Tuhan Tuhanmu roh apa tidak? Tuhanmu sekarang tidak? Sabar dulu. Sama dengan batu enggak Tuhanmu? Sabar dulu, jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Ini pertanyaan untuk menggelitik kamu agar kamu waras. Tinggalkan menyembah setan kan gitu. Masolang generasi. Pertanyaan.
Alamak. Kamu sadar rupanya. Sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar kalau kalian penyembah setan. Udah? Belum? Bang Juma, biarkan orang ngomong dulu lah Bang Juma, jangan ngomong. Saya kan sesinya bertanya, Cak Kangkung. Ini kan sesi saya yang bertanya. Tadi saya mulai dari Saripuding ditanya. Giliran saya tanya Saripuding, aneh jawabannya. Masa saya lagi dong yang bertanya. Yang ngomong yang lain gak bisa saya ngomong. Kan sesinya Bang bertanya, Bung. Gimana orang Bang, bisa menjelaskannya Bang? Ya, sekarang Anda jelaskan. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Silakan jawab. Ya, izin dulu satu-satu ya yang Kristen IP satu-satu. Nanti Rukat satu-satu. Aduh. Satu-satu. Dia udah jawab tadi nggak dengar Kang. Diulang jawabannya bro. Diulang jawabannya. Jangan di-mute lah Bang. Iya diulang. Tapi kan Roh Kudus. Kalau Tuhannya Bang Juma roh halus ya beda lah Bang. Dari mana saat saya tidak bertanya sifatnya, saya bertanya hakikat. Apakah hakikat Tuhanmu dengan iblis sama? Jawab. Bang. Bang Juma. Tuhanmu kan orang Arab. Berarti Tuhanmu. Ya jawab dulu pertanyaan saya, cuplis. Kok kayak apa ini? Kayak asu yang kelaparan tulang. Diskusinya yang cantik dong. Habis itu Anda bertanya lagi. Ya, nah, saya bertanya dulu, apakah hakikat Tuhanmu kan berbahasa Arab, apakah hakikat Tuhanmu itu sehakikat dengan iblis? Jawab. Dalilnya ada. 2 Korintus 3 nomor 17. Di situ jelas dikatakan Tuhannya orang Kristen adalah roh. Dan iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah iblis dengan Tuhannya Kristen berdasarkan 2 Korintus 3 nomor 17 itu sehakikat? Jawab. Yang nabinya yang itu siapa? Kan? Tengoklah. Kalau giliran kami ditanya, paling kritis, pertanyaannya paling hebat, pertanyaannya entah apa-apa jadi dipertanyakan. Kan berbahasa Arab. Saya bertanya tentang Tuhanmu dompala. Tuhanmu menurut 2 Korintus 3:17 adalah roh. Iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Kristen sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau tidak, kasih jawaban. Hakikat loh yang saya tanya. Hakikat. Ngerti hakikat enggak? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sesungguhnya. Betul. Nah, coba kamu jawab. Apakah roh yang kamu sembah sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh? Jawab. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Tuhanmu. Nah, itu ingin aku buktikan. Yesus tidak pernah menyembah roh. Musa tidak menyembah roh. Daud, Salomo nggak menyembah roh. Kristen menyembah roh. Maka muncul pertanyaan saya. Menurut 2 Korintus 3:17, Tuhannya Kristen itu roh. Iblis juga roh. Pertanyaan saya, apakah sembahan Kristen yang bernama Kristus itu sehakikat dengan setan? Jawab. Kalau Yesus kami, anak Maria itu bukan roh. Dia manusia, anak manusia. Nah, ini yang Kristus yang datang kepada kalian ini, yang roh ini. Ini yang bahaya ini. Roh ngaku-ngaku Kristus yang datang ke kalian ini yang mau diuji. Maka pertanyaan saya, Kristus yang adalah roh dengan setan yang juga adalah roh, apakah sehakikat? Jantungmu pindah ke kanan. Jawab. Bang Juma, mau nanya lagi nih Bang Juma. Jawab dong pertanyaan saya. Jangan cuma bisa bertanya. Jawab dong. Pertanyaan mematikan itu Pak Juma. Jawab dong. Kristus adalah roh. Yang datang kepada Paulus adalah roh. Yang kalian sembah adalah roh. Iblis juga adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu dengan iblis itu sehakikat? Jawab.
Ya enggak lah. Alasannya? Hakikat iblis apa? Iblis kalau mau kami kan Hakikatnya malaikat iblis apa? yang memberontak kepada Allah. Iya, hakikatnya apa? Ya dia ciptaan malaikat. Hakikatnya apa? Ya, Apakah dia? malaikat. Ya, Diciptakan. malaikat itu hakikatnya apa? Malaikat itu kan namanya. Mulai pura-pura bingung kan kalau dia ditanya. Kalau Pura-pura. menurut Juma apa? Kalau menurut Saya- Juma apa emang saya- malaikat itu? Malaikat hakikatnya apa? Kalau menurut Saya- Juma malaikat itu hakikatnya apa? Saya bertanya loh sama Anda loh. Kau ditanya Saya bertanya Oten. Kau ditanya Jangan kau balik Oten. nanya. Oten Wati kau ditanya. Kalau menurut kami malaikat itu diciptakan. Malaikat yang memberontak kepada Allah kami disebut sebagai iblis. Allah kami. Tumpal aja apa-apa. Pertanyaan saya. Memang beda. Kamu makhluk roh Tuhanmu. Makanya saya bertanya loh. Iya, Tuhan Ya. hujan. Makanya saya bertanya. Tuhan di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan saya zat? Tunjuk dalil. Mana ada alam itu zat? Di mana Zat. dalilnya? Zat. Di mana dalilnya? Penyembah roh, di mana dalilnya Tuhan kami zat? Ulama pernah. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran? Penyembah roh, penyembah setan. Di mana dalilnya umat Islam menyembah zat? Di mana? Penyembah setan yang bergelar Kristus. Di mana dalilnya Allah itu zat? Tunjukkan dalil. Penyembah Kristus yang adalah setan. Di mana dalilnya? Di mana Anda membawa data? Kalau saya bisa membuktikan kalau Anda penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Jadi Allah itu apa coba? Jadi Itu Allah dalilnya. apa? Allah- Kalau saya bisa membuktikan kalau kamu itu penyembah setan. 2 Korintus 3:17. Nah sekarang mana dalilnya Tuhan kami adalah zat? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau nggak Ayo. bisa diskusi saya turunin aja Sari ya. Nggak bisa Iya diskusi, makanya. Makanya Sari Puding. Ya, jadi Kristen mulai hari ini kalian harus sadar Kristus yang kalian sembah itu adalah roh. Sehakikat dengan iblis yang juga adalah roh. Paham ya? Makanya saya bertanya, apakah Kristus yang adalah roh yang kamu sembah ini sehakikat dengan setan? Jawab, kalau Anda mengatakan tidak sehakikat, apa alasannya? Sedangkan setan itu adalah makhluk roh. Yang juga sedangkan Kristus juga adalah makhluk roh, bukan manusia. Paham ya? Makanya silakan. Silakan Anda jawab, saya diam. Beda hakikatnya. Beda hakikatnya. Silakan. Beda hakikatnya cuma beda. Alasannya apa, Bang? Lupa lah itu Bang semua. Apa alasannya? Anda mengatakan hakikatnya beda. Apa alasannya? Setahu saya, iblis itu hakikat roh. Tuhanmu yang Kristus itu juga hakikatnya roh. Pertanyaan saya, apa bedanya antara Kristus yang kau sembah yang adalah makhluk roh dengan setan yang juga adalah makhluk roh? Ini saudara Arif nelpon, udah tahu kita live, kenapa? Sama-sama roh paman. Oh keren abangku. Berat ini. Berat. Kecuali jujur ngakui. Oh, salah orang saya, Masya Allah. Kalau jujur ngakui sama-sama roh ya kelar. Bang Arif pembina api nelpon. Buka komal beliau ya, Bang Arif ya? Kayaknya sih, kenapa dia? Disuruh ke komalnya, tapi lain kali aja. Biarkan aja kita di sini. Iyalah. Memang komalnya Bang Arif buka teman-teman? Enggak sih, enggak, belum. Oh belum. Frans, halo Frans. Makanya sebelum di-kick balik sama Bang Juma, kalau kalian itu bertanya, inilah gini. Saya jawab ya. Iya. Beda Juma.
Kalau iblis Apa bedanya? itu Hakikatnya roh, apa? seperti kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu Muhammad kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Itulah hakikatnya iblis. Oh gitu. Iblis itu dengan hawa nafsu. Oh Ya. gitu. Nah, sekarang Makanya Kristus itu itulah yang ketemu. sekarang Kristus itu tanya. kan roh. Kristus kan roh. Anak Maria roh atau bukan? Halo, Anak Bang Maria, Juma. tidak anak manusia. Dengerin. Manusia. Coba saya- Berarti bukan anak Maria kan yang kau sembah itu? Karena anak Maria manusia, anak Maria. sedangkan sembahanmu adalah Pertanyaan roh. saya. Pertanyaan Yang saya, ketemu sama Muhammad di Gua Hira, apakah roh atau kemudian dengar, yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril, betul? Dia adalah makhluk gaib, oke? Dia disebut roh dan statusnya adalah ciptaan. Yang ketemu Dia Muhammad ciptaan. di Gua Hira itu Malaikat, Jibril. malaikat, makhluk roh, makhluk Daging atau gaib. roh malaikatnya.